Tapi bedanya apa? Kalau majelis ulama itu sifatnya apa? Kalau kita menekankan bahwa menurut undang-undang dan Permenkes yang sekarang berlaku terkait COVID itu, beribadah secara berkelompok dalam jamaah besar itu termasuk yang dilarang. Saya perintahkan semua masjid-masjid sediakan swab sebagaimana ketika kau mau naik kapal terbang. Naik kapal terbang tidak dilarang dengan dasar protokol kesehatan dilaksanakan. Di kapal terbang juga yang 3 kursi isi 3 kursi kok, tidak pakai jarak kok. Yang lain kok begitu. Orang mau ke Bali juga nggak apa-apa di wisata. Iya, mestinya dalam keadaan seperti ini nih, kita harus lebih mendekatkan diri kepada yang punya. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat saudara kita sekarang. Kalau mau diatur semuanya, operasional dakwah masjid bayarin oleh pemerintah, oleh negara. Khotibnya dibayar, imamnya dibayar, muazzinnya dibayar, marbotnya dibayar, semua dibayar. Keluarkan anggaran, bayar masjidnya. Jangan rakyat disusahin, kemudian kebijakannya juga menyusahkan kita. Biarkan. Saya beragama Islam, yang saya sampaikan bidalailil kitabi was sunnah. Saudara, kita dengan majelis ulama, dengan NU, dengan Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan pandangan. Sama-sama di dalam seruan yang dikeluarkan majelis ulama, NU dan Muhammadiyah itu isinya sama, agar orang sholat di rumah karena bahaya yang ditimbulkan oleh kumpul-kumpul itu lebih menimbulkan mudarat daripada kita meraih yang sunnah muakkad sekalipun. Oleh sebab itu kan sama isinya yang disebutkan oleh Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas lain gitu. Itu satu. Sudah bahkan ketiga ormas tersebut sudah mengatur juga ritualnya, bagaimana caranya sholat di rumah itu sudah diatur di situ. Misalnya jumlah jamaahnya berapa orang, sholatnya, khutbahnya pendek, bahkan ada yang mengatakan kalau perlu tidak dia khutbah, yang penting sholatnya saja gitu. Itu sudah ada. Itu yang pokok. Kalau pertanyaannya apakah sudah koordinasi dengan majelis ulama, justru pemerintah itu mengeluarkan keputusan tadi sudah menunjuk pada fatwa majelis ulama. Tapi bedanya apa? Kalau majelis ulama itu sifatnya apa? Kalau kita menekankan bahwa menurut undang-undang dan Permenkes yang sekarang berlaku terkait COVID itu, beribadah secara berkelompok dalam jamaah besar itu termasuk yang dilarang. Saya perintahkan semua masjid-masjid sediakan swab sebagaimana ketika kau mau naik kapal terbang. Naik kapal terbang tidak dilarang dengan dasar protokol kesehatan dilaksanakan. Sebelum naik kapal terbang diswab dulu, positif apa negatif. Positif naik kapal terbang. Apa? Di kapal terbang juga yang 3 kursi isi 3 kursi kok, tidak pakai jarak kok. Yang lain kok begitu. Orang mau ke Bali juga nggak apa-apa di wisata. Iya, mestinya dalam keadaan seperti ini nih, kita harus lebih mendekatkan diri kepada yang punya. Saya selalu berdoa dan saya yakin Imam Ghazali berkata, dan sering saya sebut ini, Imam Ghazali berkata, kalau kau dikejar anjing Hilder
yang kayak serigala itu jangan kau lawan, pasti kalah. Kalah kan? Mau melawan? Tapi sebaiknya bukan kau melawan anjingnya, tetapi kau kenali siapa yang punya anjing ini. Kalau kau baik hubungannya dengan tuan yang punya anjing ini, hubunganmu baik, insya Allah begitu subuh engkau keluar mau ke masjid, anjing menggonggong, kedengaran oleh yang punya, oh anjing saya sedang menggonggong Pak Haji yang mau ke masjid. Karena hubungannya dengan Pak Haji tadi bagus, keluar yang punya anjing. Kata yang punya anjing, Joni balik. Nah, misalnya anjingnya namanya Jo. Iya, anjing itu kan punya nama kok. Ya sudah, siapa namanya anjingnya? Namanya Pus. Pus balik. Pasti ketika anjing itu mendengar yang punya, ketika anjing mendengar yang punya yang manggil, balik anjing itu, kita selamat. Maka protokol kesehatan apa yang dipesan oleh pemerintah kita laksanakan seutuhnya. Saya kalau Malik bilang Pak Kiai ada tamu, saya bilang iya, tidak langsung keluar. Saya ingat saya semprot tangan saya dulu dengan cairan, habis semprot saya keluar saya jabatan tangan, sudah saya ngikutin prokes kok. Begitu saya jabatan tangan, saya masuk, saya semprot lagi, saya cuci. Kadang-kadang saya pergi wastafel sambil sabun, saya cuci semuanya tangan saya, selesai kok. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh ya. Nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa kok sampai tanggal 20. Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban dan kerumunan. Rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat saudara kita sekarang. Nah, ini kondisi sekarang gini, kuncinya perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Allah subhanahu. Maka katanya fa'aksir, maka perbanyak olehmu min qauli, dari berucap la haula wala quwata illa. Ini iblisnya tambah senang Pak. Ada iblisnya manusia yang menakut-nakut, sampai tingkat RT pun menakut-nakuti warganya. Dari tingkat yang paling tinggi apa? Nah, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, camatnya, RW, sampai RT-nya juga bikin warning tuh semuanya. Ini semakin takut kita, iblisnya semakin senang, sebab kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah. Makanya kita lebih takut pada itu, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyak olehmu dari berucap la haula wala, ya ini perlu Pak, tapi jangan lupa la haula, semuanya kehendak Allah. Hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. Ini wiridnya Rasulullah. Ini wiridnya Rasulullah tiap masuk maghrib dan subuh Pak. Nanti amalkan, masuk maghrib hasbiyallah, 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 hasbiyallah 7 kali. Udah gitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu subuh 7 kali. Nanti maghrib tadi bunyi lagi hasbiyallah, 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 hasbiyallah 7 kali. Tambah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami' 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kata Nabi, kata beliau, siapa yang berucap ini kafahullah, Allah cukupkan dia
min hini yusbihu, dari sejak subuh. Kalau dia mengucapkan subuh, Allah cukupkan dia dari sejak subuhnya hatta yumsiya, sampai sore hari maghrib. Nanti maghrib kita baca lagi subhanallah hasbiyallah, kata Nabi kafahullah, Allah cukupkan dia min hini yumsi hatta yusbihu, dari sejak sorenya sampai paginya. Itu jagaan kita itu, hasbiyallah hasbiyallah. Jadi jangan takut oleh ininya semuanya, malah tidak lagi menghadirkan la haula wala quwata illa. Jarang sekali kita lihat dibunyi di TV atau di mana perbanyak la haula wala quwata, tidak. Ya lebih banyak ditakut-takuti dengan ininya. Ada varian baru lagi ya.